Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu mau ngecek siapa yang tidak masuk hari ini. Masuk semua. Alhamdulillah semuanya masuk. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu mau mengajak anak-anak untuk melakukan ice breaking. Untuk anak-anak boleh berdiri. Ikutin Ibu guru ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, anak-anak boleh dipersilahkan duduk kembali. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan ice breaking, suasana lebih terasa rileks ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun. Hidup rukun adalah hidup yang saling menyayangi, menghormati, membantu, dan bekerja sama dengan orang lain. Hidup rukun membuat suasana menjadi lebih nyaman dan damai. Manusia tidak hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain, seperti keluarga, teman, orang tua, dan orang lain. Karena itu kita harus hidup rukun ke semua orang. Apa sih anak-anak pentingnya hidup rukun itu? Hidup rukun sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Mengapa kita harus hidup rukun? Siapa yang tahu? Ya betul, agar tidak terjadi pertengkaran. Kemudian mempunyai banyak teman. Ketiga, suasana menjadi damai. Betul. Yang keempat, pekerjaan akan mudah cepat selesai. Kemudian semua orang merasa senang. Jika semua orang hidup rukun, lingkungan rumah dan sekolah akan menjadi lebih nyaman. Hidup rukun di rumah. Rumah adalah tempat tinggal bersama keluarga. Di rumah kita harus hidup rukun dengan ayah, ibu, kakak, maupun adik. Contoh hidup rukun di rumah. Yang pertama, ya membantu membersihkan rumah. Yang kedua, merapikan tempat tidur. Yang ketiga, bermain bersama kakak maupun adik. Kemudian tidak berebut mainan maupun makanan. Tidak. Yang kelima, mau berbagi. Yang keenam, mendengarkan nasihat orang tua. Betul. Mengucapkan terima kasih saat telah dibantu. Meminta maaf jika kita ada salah. Apa sih manfaat hidup rukun di rumah? Iya, betul, kamu. Rumah menjadi damai. Kemudian keluarga menjadi lebih bahagia. Betul. Yang ketiga, keluarga orang tua merasa lebih senang. Tidak sering bertengkar. Betul. Sikap apa yang harus kita lakukan? Ya, sopan santun kepada kedua orang tua. Tidak membantah. Betul. Menolong sesama anggota keluarga. Kemudian menyayangi saudara. Iya, betul. Hidup rukun di sekolah.
sekolah adalah tempat untuk kita belajar bersama teman dan guru. Kita harus rukun agar kegiatan belajar menjadi nyaman. Contoh hidup rukun di sekolah, ada yang tahu? Ya, bermain bersama teman, tidak saling mengejek. Kemudian mau berbagi alat tulis jika teman tidak membawanya. Kemudian membantu teman yang kesulitan belajar, betul. Mendengarkan penjelasan ibu guru, betul. Menghormati guru dan teman. Tidak memilih teman, betul. Apa sih anak-anak manfaat hidup rukun di rumah? Iya, memiliki banyak teman, belajar menjadi lebih semangat, kelas menjadi bersih, tidak ada pertengkaran di kelas, betul. Sikap yang baik dilakukan di sekolah. Iya, berkata sopan, kemudian tidak berkelahi. Selanjutnya, tidak mengganggu teman, betul. Mau bekerja sama. Selain di rumah dan di sekolah, kita harus melakukan hidup rukun di masyarakat. Contoh hidup rukun di masyarakat. 1. Menyapa tetangga dengan sopan. Bermain bersama teman sekitar. Menolong tetangga yang kesulitan. Ikut menjaga kebersihan lingkungan, betul. Mengikuti kerja bakti, kemudian tidak bertengkar saat bermain. Nah, apa manfaat hidup rukun di masyarakat? Lingkungan menjadi aman, tetangga saling mengenal, suasana menjadi damai, kemudian banyak teman bermain. Terus kemudian anak-anak, sikap yang menunjukkan hidup rukun itu gimana? Ya, betul. Sikap yang menunjukkan hidup rukun yaitu mau berbagi, kemudian saling membantu, berkata sopan, menghormati orang tua, mau meminta maaf, kemudian mau memaafkan, tidak sombong, terus tidak mengejek temannya. Terus akibat apa jika kita tidak hidup rukun? Akibat kita tidak hidup rukun, kita akan menjadi lebih sering bertengkar, kemudian dijauhi tetangga maupun teman. Suasana menjadi tidak nyaman. Kemudian pekerjaan menjadi lebih berat karena tidak dikerjakan secara bersama-sama. Selanjutnya, tidak saling membantu, betul. Karena itu kita harus saling menjaga kerukunan setiap hari. Iya. Di sini ibu akan cerita pendek tentang hidup rukun. Dengerin ya. Suatu hari, Edo lupa membawa pensil ke sekolah. Temannya meminjamkan pensil kepadanya. Kemudian Edo mengucapkan terima kasih. Saat waktu piket, mereka membersihkan kelas secara bersama-sama. Kelas menjadi nyaman dan bersih. Guru memuji mereka karena hidup rukun. Jadi, pesan dari cerita yang ibu ceritakan yaitu kita harus saling membantu dan bekerja sama. Karena seseorang itu saling membutuhkan satu sama lain. Betul. Kesimpulan materi hari ini yaitu hidup rukun adalah hidup yang saling menyayangi, membantu, menghormati, dan menolong orang lain. Hidup rukun harus dilakukan di mana saja, di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Dengan hidup rukun, suasana akan menjadi lebih damai, betul, damai, nyaman, dan bahagia. Karena itu kita harus saling hidup rukun satu sama lain. Jadi anak-anak, materi sudah cukup sampai sini ya. Jadi dengan kata hidup rukun akan membuat hidup kita akan menjadi damai, bahagia, dan banyak teman. Jadi ayo mulai hari ini kita harus hidup rukun di sekolah,
di lingkungan maupun di lingkungan masyarakat. Baik anak-anak, materi sampai sini dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Baik, tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberi tugas satu saja. Tugasnya di rumah yaitu tuliskan Tugasnya anak-anak. 3 contoh hidup rukun yang kalian lakukan di rumah. Ini dikerjakan di rumah ya. Jika anak-anak tidak tahu, boleh tanya kepada orang tua, kakak maupun saudara. Baik anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini kita sudah membahas tentang hidup rukun. Kita harus saling menyayangi, menghargai, menolong, dan tidak bertengkar dengan teman maupun keluarga. Betul. Dengan anak-anak, dengan kita hidup rukun, suasana akan jauh lebih damai dan nyaman. Jangan lupa tugasnya anak-anak dikerjakan di rumah. Tetap semangat belajar dan menjadi anak yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.